Dr. Dafrina Rianda, Magister Gizi, ini ketertarikannya ini pada perkembangan anak ya dok, dan juga pada nutrisi kehidupan awal. Terus untuk pendidikannya mulai dari sarjana kedokteran, profesi, hingga S2-nya itu di Universitas Indonesia. Lalu untuk publikasinya, ini Masya Allah banyak sekali. Yang terbaru ini ada sebuah systematic review tentang suplementasi probiotik tahun 2019. Dan ini mungkin teman-teman sudah tahu buku karyanya Dr. Dafrina, yaitu Trias Muslimatika, yang sudah Masya Allah terjual lebih dari 3.000 eksemplar. Lalu lanjut lagi ke pengalaman penelitian. Yang terbaru ini ada sebagai project koordinator dari Brave. Lalu untuk penghargaannya, yang terbaru tahun 2020 ini ada Research Grant of the Indonesian Ministry of Research and Technology. Selanjutnya, lanjut ke pengalaman bekerjanya, ini Dr. Dafrina sebagai founder dari Lab Pintar, lalu juga CEO Rumah Sehat, General Manager Media Esalipsus National Health Newspaper, dan juga Coordinator of Community tahun 2011 sampai 2012. Ya Allah, ini Rina masih muda, tapi hanya publiknya, pengalaman kerja sudah banyak dan sih. Nah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita pasti sudah penasaran dengan pemaparan materi dari Dr. Dafrina, sosok yang sangat menginspirasi ini. Untuk teman-teman dipersilahkan nanti untuk on kamera dan juga off mikrofonnya biar suara tidak terganggu. Dan kepada Dr. Dafrina, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di pagi hari ini, di hari Minggu, dan juga teman-teman yang uh, telah mengundang saya ke sini dari UPN Veteran Jakarta. Nah, sekarang sebenarnya temanya itu judulnya panjang nih, tentang sirkuit hormon cinta dalam kendali Islam. Wah, Masya Allah banget ya. Jadi intinya sebenarnya gini sih, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, sebenarnya intinya mengendalikan diri kita dalam menghadapi berbagai perasaan yang timbul di diri kita. Terutama perasaan ini kaitannya dengan ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, kira-kira itu ya inti utamanya. Nah, oke, sekarang kita akan mulai. Jadi dalam Islam sendiri, sebenarnya kita sudah sering sekali mendengar pentingnya menundukkan pandangan ya. Jadi di surat An-Nur juga sudah disebutkan bahwa hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Nah, ini sebenarnya ada versi panjangnya, di akhir nanti. Jadi, kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kepada wanita, menahan pandangan, memelihara kemaluan, menutup, perhiasan yang tampak, menutup perhiasannya kecuali yang biasanya tampak dan sebagainya. Jadi, intinya memang menjaga, diri seorang perempuan itu sebenarnya memang lebih sulit, gitu ya. Dan di surat An-Nur itu sudah tekan betapa jadi anak diri menahan pandangan ini artinya kita itu batasi, kita atau pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Jadi bukan arti kita itu nunduk nunduk terus gitu ya, atau lihat tanah terus gitu ya. Kita batasi untuk yang mana yang dengan syahwat. Nah, ketika sudah, mulai dari pandangan adalah, pengantar jadi kalau mulai mata, kemudian nanti bisa berlanjut karena semoga tidak secara konotasi ada nih di suratnya, di surat, beberapa hari sudah disebutkan ada nama, zinatah, telinga, kebenaran nantinya akan nanti berzina atau tidak nanti akan dosa atau gitu. Menundukkan pandangan dalam artian bukan kita lihat terus, tapi kita bisa membatasi pandangan untuk sesuatu hal yang bisa menjerumus kita gitu ya, dalam hal ini artinya, gitu. Nah, jadi
kita bikin skema secara mudah, menundukkan pandangan, bukan menundukkan seluruh pandangan, tapi pandangan. Kalau menjaga kemaluan itu harus nanti, memang bahwa kalau yang menundukkan pandangan itu sebagiannya gitu, yang memang, bisa, eee, memicu syahwat memang tanpa terkecuali. Nah, jadi tantangan pandangan tidak diarahkan begitu saja tanpa, jadi ketika kita kemudian ada tuh perasaan kira itu kaitannya dengan nafsu kita, itu segera sehingga bisa diri dari pikiran, mikir atau tindak hal-hal lah. Kalau kita, berinteraksi misalnya dengan ikhwan, kemudian, eee, misalnya kita berinteraksi, terus kok kita, jadi ini, ke dalam tanda kutip, ikhwan ini naik hati, atau kita kok jadi pengen noleh terus ya ke perhatikan dia secara detail, berarti itu adanya syahwat. Jadi adalah, batasan pandangan sehari-hari, karena pada dasarnya menundukkan pandangan ini juga dengan maksud agar bukan kesukaran gitu bagi kita hari. Nah, nanti nanti juga muncul pertanyaannya, bagaimana nih dengan chat? Dulu kan mungkin nggak ada, eee, ya gitu, jadi batasan interaksinya adalah langsung gitu, tapi sudah ada sudah ada, metode media sosial, ada DM, ada, message di Twitter atau Facebook dan sebagainya. Chat seperti apa, saya juga seperti teman-teman masih, eee eee, saya pernah datang ke suatu kajian, chat itu, eee, kita, selama kita tetap rasa kalau orang lain siapapun itu baca itu masih dalam tanda kutip. Nah, tapi kalau kita chat karena keperluan terus bisa sih, tapi kita kita ini, eee, nggak tahu kenapa, nggak pengen aja ketahuan. Nah, itu hati-hati, harus dikendalikan di sana, berarti nggak boleh gitu. Jadi ini bisa di kehidupan kita sehari, terutama karena PR-nya adalah bagaimana kita bisa eee, aturan-aturan dalam Islam ini itu di kita sehari-hari, terutama modern ini. Nah, mungkin itu introduksi sebenarnya mana bagaimana menundukkan pandangan itu memang menjaga kemaluan kita. Nah, ini ketika kita dengan lawan jenis. Nah, ini ada satu menarik ditulis dari, eee, mahasiswa di Harvard site-nya. Jadi, kita nggak bisa menghindari bahwa memang pasti akan muncul ada ketertarikan, terus, lain sebagainya, karena gitu kan. Jadi, eee, supaya berlangsung jangka panjangnya. Nah, sebenarnya ketertarikan bisa secara umum kita cinta itu di bisnis. Ada yang cinta disertai dengan, nafsu, dengan gairah, seksual. Nah, ini itu sebenarnya berarti boleh banget, karena sebenarnya itu justru dibutuhkan menikah, kita kan ada kebutuhan untuk produksi. Kita butuh nih hormon-hormon gitu. Kalau nggak ada hormon ini,
eee, kurang kurang, suara gitu dalam, berhubungan gitu. Sebenarnya hal yang seperti itu wajar dan nantinya saat nikah itu akan dibutuhkan, gitu. Nah, PR kita kalau kita belum menikah adalah berarti kita menanjakan dari hormon ini. Apalagi kalau perempuan kan sebenarnya estrogen. Kalau estrogen itu tidak, kalau laki-laki testosteron, kalau perempuan estrogen itu tidak, sebenarnya testosteron lebih gairah seksual sebenarnya estrogen. Nah, cuman, tetap aja kita punya ada waktu-waktu kita tuh ada lonjakan estrogen namanya. Nah, lonjakan estrogen itu terjadi saat kita ovulasi, biasanya itu 14 hari sebelum kita, eee, mulai mens, gitu. Jadi, di saat-saat itu biasanya memang, keinginan kita gairah seksual itu memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari yang lain. Sementara kalau laki-laki itu nggak ada lonjakan-lonjakan seperti itu. Jadi memang laki-laki itu sangat lebih ya kalau misalnya mungkin pernah dengar kajian psikologi gitu, lebih tertarik memang dengan sesuatu yang sifatnya, seksual seperti itu. Selain kaitannya sama hormon, juga di otak laki-laki itu, laki-laki sangat mudah memvisualisasikan sesuatu secara 3 dimensi. Jadi makanya perempuan itu kan memang tubuhnya berlekuk-lekuk ya, karena lemak di perempuan itu memang lebih banyak dibandingkan di laki-laki. Lemak ini akan dipakai nanti untuk kita hamil dan menyusui. Nah, lemak ini yang bikin tubuh kita berlekuk-lekuk, dan lekukan itu sebenarnya yang menarik bagi, laki-laki gitu, harapannya bagi suami kita kelak. Nah, tapi sebelum kita menikah berarti kita harus tutupi. Makanya sangat penting itu kita, menutup aurat kita. Dan ya laki-laki tadi selain testosteron tinggi tadi itu, kalau ngeliat lekuk-lekuk itu lebih mudah memvisualisasikan itu gitu. Jadi ini yang bisa jadi catatan, untuk kita, kenapa kita tetap harus menjaga diri karena selain menjaga hati kita, juga menjaga pandangan orang lain gitu yang bisa, mmm, mengundang syahwat ke kita, gitu. Nah, yang kedua, itu ada yang namanya, attraction. Attraction ini artinya kita tuh tertarik gitu ya. Jadi bukan ke arah seksual, tapi kita tertarik aja gitu. Nah, yang ketertarikan ini itu muncul karena adanya hormon dopamin dan norepinefrin. Hormon dopamin sama norepinefrin ini adalah hormon yang juga ditemukan pada kondisi-kondisi, ketergantungan sesuatu, gitu. Jadi, karena dia itu ada sistem reward-nya. Jadi, kalau kita dapatkan itu, maka kita akan senang. Kalau kita dapat, maka kita akan senang. Mungkin kalau teman-teman pernah, misalnya mmm, chat sama seseorang, terus, ih, jadi pengen balas ya gitulah, jadi pengen balas lagi. Nah, itu yang sesuatu yang mengarah-mengarah ke, dalam tanda kutip, zina secara konotasi via chat. Nah, itu sebenarnya itu yang aktif adalah sistem dopamin sama norepinefrin ini, karena kita ngerasa ada reward ke diri kita, kalau kita dapetin itu kita akan lebih terasa energetik, lebih terasa bahagia, dan karena kita merasa berenergi ini, itu yang bikin nanti kita kalau udah lagi suka gitu, kita jadi nggak laper, nggak haus, pokoknya mikirin dia mulai jadi sampai lupa ngapa-ngapain gitu. Itu hati-hati sekali, karena adanya aktivasi dari dopamin dan norepinefrin ini. Dan ini memang juga ditemukan pada kasus-kasus adiksi, bahkan juga ditemukan pada kasus kayak, OCD gitu. Jadi yang, obsesif gitu ya, obsesif kompulsif itu juga sama tuh sistemnya ternyata. Jadi mirip-mirip nih bagaimana attraction ini bisa bikin kita, teradiksi gitu ya, ketergantungan jadi pengen lagi pengen lagi pengen lagi. Dan makanya tadi mulai dari suatu hal yang kayaknya kecil, tapi bisa menjadi api yang besar karena adanya sistem reward seperti ini, gitu. Nah, yang terakhir adalah attachment. Kalau attachment ini sebenarnya jenis cinta, sifatnya untuk hubungan jangka panjang. Jadi, eee, hubungan-hubungan yang butuh keterikatan, misalnya kayak, keluarga. Jadi, antar orang tua dengan anak, kemudian kita dengan keluarga, dengan orang tua kita, atau kita dengan saudara kita, atau kita dengan, mmm, teman kita ya, sahabat kita, gitu. Jadi misalnya gini ya, jenis ini juga dibutuhkan supaya dalam keluarga itu juga tidak muncul adanya,
gairah seksual, nggak muncul adanya attraction gitu. Karena kalau keluarga gimana sih kita mendeskripsikannya, kita sayang, tapi bukan sayang kayak sayang sama suami gitu, beda gitu. Jadi sayangnya itu beda. Nah, sayangnya itu beda itu yang bisa disebut dengan attachment atau buat hubungan jangka panjang. Suami sama istri juga sebenarnya paling butuh attachment ini, tapi nanti di sela-selanya mereka harus tetap terus mengusahakan adanya attraction, adanya lust gitu. Jadi karena untuk menjaga suatu hubungan suami istri itu butuh usaha gitu. Jadi bonding ini dibutuhkan untuk suatu hubungan jangka panjang. Dan ketiganya ini adalah jenis-jenis cinta yang mungkin kita akan temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya kalau kita belum menikah, itu yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita menahan attraction sama lust. Kalau lust, gairah seksual itu kalau untuk perempuan sebenarnya lebih mudah karena tadi hormonnya itu sebenarnya tidak semenarik testosteron gitu. Tapi yang susah itu adalah ketika kita mulai dengan yang namanya attraction. Jadi kita ini dikit, iya seneng ya, ini dikit, ini seneng, iya seneng, terus attraction, nanti narik ke ujung-ujungnya narik ke lust dan akhirnya itu bisa menjadi pembenaran akhirnya kita ke arah berzina gitu. Jadi itu yang harus kita sadari. Nah, ini tadi gambarannya ya, kalau lust itu adalah sex hormones, jadi yang berkaitan dengan gairah seksual. Estrogen sendiri itu dihasilkan di beberapa tempat ya, seperti yang paling banyak itu di ovarium, kandung rahim ya bahasa ini, kandung rahim ya. Apa sih kok kandung telur ya, kandung telur. Sampai lupa bahasa awamnya, jadi kandung telur. Kemudian juga dihasilkan di daerah ginjal dan juga dihasilkan di lemak. Jadi itu mengeluarkan estrogen, tapi itu dalam jumlah kecil, yang paling banyak dari ovarium. Makanya ketika nanti kita lagi ovulasi, itu tuh sebenarnya menjelang ovulasi itu lagi tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tingginya itulah yang memang kita jadi lebih bergairah secara seksual gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya tadi attraction, itu dia kaitannya sama hormon dopamin di hipotalamus, di sistem reward. Jadi kalau misalnya kita dapat sesuatu yang menyenangkan, ya kita pengen lagi, pengen lagi. Dan hal ini dampaknya mirip kayak adiksi. Jadi ketika nanti tiba-tiba kita mau menjauh nih, pokoknya nggak boleh deh kita ngelakuin hal ini lagi. Kita jadinya kayak orang ketergantungan lagi withdrawal gitu. Jadi kayak orang ketergantungan, terus lagi tiba-tiba di stop, jadinya kayak dalam tanda kutip sakau gitu. Jadi sebelum adanya adiksinya muncul, sebaiknya memang sudah kita kontrol gitu. Kemudian yang ketiga itu attachment. Nah, kalau attachment itu hormonnya oksitosin, vasopressin. Oksitosin ini juga hormon yang keluar ketika kita mau menyusui anak gitu ya. Itu namanya hormon attachment, hormon bonding gitu ya. Makanya ASI itu sebenarnya bisa membangun bonding antara ibu dengan anak juga gitu. Ini untuk yang hubungan jangka panjang. Nah, jadi dan yang mungkin jadi catatan adalah terutama attraction ya, karena biasanya kalau konteks untuk menundukkan pandangan, menjaga interaksi kan bagaimana kita supaya nggak tertarik dan akhirnya tertarik jadi adiksi, jadi pengen lebih gitu. Jadi kadang-kadang sistem dopamin di hipotalamus ini itu turn off, jadi kayak mematikan daerah otak yang untuk logika, yaitu korteks prefrontal. Jadi kayak dimatiin gitu, jadinya kita nggak bisa berpikir secara rasional. Makanya kadang-kadang ada yang bilang bahwa cinta itu buta gitu ya, atau cinta itu bikin kita bodoh gitu ya. Emang iya nih gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa kontrol, maka hal itu akan menghambat kita untuk berpikir secara rasional. Misalnya kita udah ngikutin terus sistem dopamin kita yang kita dapat reward, kita chat lagi gitu. Terus abis itu jadi kalau nggak chat sehari tuh jadi nyariin. Nah, itu tuh mulai ada sistem dopaminnya tuh di sana. Padahal sebenarnya kalau kita pikir rasional harusnya kita bisa tuh, kita nggak boleh nih chat kayak gini, apalagi chat ini aku kok mulai ngerasa chatnya nggak boleh dibaca sama orang lain, wah ini aku harus hati-hati. Harusnya bisa kayak gitu. Jadi kita harusnya bisa berperilaku rasional, tapi lagi-lagi hipotalamusnya bisa men-turn off itu. Jadi PR kita sebenarnya adalah men-turn on korteks prefrontal ini, bagaimana kita bisa mengaktifkan sistem logika kita supaya kita bisa rasional. Oh iya, aku nggak boleh nih kayak gini karena kalau aku kayak gini, aku tahu ini pasti akan keterusan, bikin aku jadi adiksi, aku jadi susah konsentrasi untuk belajar dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang tantangan sekali sebenarnya untuk mengontrol attraction ya, rasa ketertarikan kita terhadap lawan jenis. Dan hati-hati juga tadi ketika memang berlebihan,
mungkin kita adalah sekali 2 kali gitu. Tapi kalau tadi berlebihan, hati-hati, kalau dalam Islamnya kan bisa ujung-ujungnya bisa menjadi ke zina ya, kita jadi tidak menjaga kemaluan kita. Kalau misalnya dalam medis, misalnya tadi kita bisa melakukan perilaku-perilaku yang tidak rasional gitu ya. Jadi ya banyak sih, misalnya pernah nggak lihat orang patah hati ngapain aja sih gitu ya. Jadi atau misalnya orang lagi suka sama orang gitu ya, ih kok dia sampai kayak kok dia mau sih ngelakuin hal itu. Nah, itu tuh hati-hati, itu perilaku irasional yang bisa terjadi kalau memang terlalu berlebihan gitu. Atau misalnya kalau dalam pernikahan itu terjadi perselingkuhan gitu, adultery. Jadi makanya kalau jumlahnya ideal itu bisa bikin kita semangat, itu bisa bikin kita berenergi. Tapi kalau udah berlebihan, kitanya jadinya tadi ada perilaku-perilaku irasional, kemudian kalau di pernikahan ada perselingkuhan, terus muncul kecemburuan juga gitu. Jadi kalau misalnya pernah ada yang ketemu, kok kalau yang ini orangnya cemburuan, yang ini enggak ya. Misalnya kita lihat tuh ada orang nikah gitu, ini cemburuan, gibah dong yang ngomongin orangnya. Tapi ini contohnya ya, contoh aja. Jadi kok ada yang cemburuan, ada yang enggak. Jadi mungkin yang enggak cemburuan itu sudah bisa mengontrol sistem dopamin atau oksitosin ini gitu. Karena kalau kita bondingnya berlebihan juga jadinya kalau orangnya itu kesana dikit kita cemburu, orang ini kita cemburu gitu. Jadi kalau too much dopamin sama oksitosin itu juga nggak bagus gitu. Kalau dalam Islam tuh paling mudahnya adalah semua hal itu adalah amanah dari Allah, bukan milik kita. Suami itu bukan milik kita, anak itu bukan milik kita, tapi semuanya ini hanyalah titipan dari Allah gitu. Jadi ini adalah penjelasan dari segi medisnya, semoga bisa tergambar. Jadi kalau kita udah tahu hal ini, kita tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuh kita dan semoga kita bisa mengendalikannya. Nah, oke. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Kak, kita kan udah tahu nih ada cinta attraction, ada cinta yang lust gitu ya, yang gairah seksual. Sebenarnya bisa nggak sih kita, ada yang attachment. Sebenarnya bisa nggak sih kita kontrol hal-hal ini? Nah, ternyata sudah ada penelitiannya. Ini penelitian menarik sekali, penelitian pertama yang membuktikan bahwa cinta itu bisa dikontrol sebenarnya. Jadi penelitiannya itu ada melibatkan beberapa orang, kemudian ada orangnya ini dikasih lihat foto pasangannya gitu ya, terus diminta memikirkan hal-hal yang positif, kemudian diminta memikirkan hal-hal yang negatif. Memikirkan hal-hal yang negatif itu contohnya misalnya, dia tuh pasangan saya pemalas, pasangan saya misalnya jorok misalnya gitu. Terus kita tuh sering bertengkar gitu. Oh kalau kita lanjut pasti kita nggak akan awet misalnya gitu. Nah, hal-hal yang bisa menurunkan cinta ini kalau kita pikirkan ternyata bisa menurunkan afeksi kita, bisa menurunkan ketertarikan kita sebenarnya gitu. Ternyata bisa. Jadi ternyata bisa kalau kita mikirin hal yang seperti itu, kalau kita bisa memasukkan lagi logika-logika kita bisa berpikir realistis lagi, itu sebenarnya bisa ditahan. Jadi sebenarnya nggak betul kalau sebenarnya cinta itu nggak bisa dikontrol. Sebenarnya itu bisa dikontrol. Dan di penelitian ini, kontrolnya itu bisa tergambar ini gambaran di otaknya itu ada namanya late positive potential. Late positive potential ini adalah kumpulan daerah otak yang merefleksikan afeksi atau affection ya. Jadi ketertarikan kita dan juga atensi kita terhadap sesuatu gitu. Jadi kalau kita jadi perhatian sama doi, kita jadi tertarik sama doi, nah itu tuh terrefleksikan di late positive potential ini. Nah, ternyata ketika mikirinnya tuh yang negatif-negatif, kita tahan, kita kontrol, itu sebenarnya juga jadi turun tuh LPP-nya gitu, dan akhirnya menurunkan afeksi. Nanti kalau misalnya kita upregulate lagi, kalau kita naikin lagi, kita pikiran hal yang positif ke arah cinta, misalnya dia aduh Ikhwan ini kayak Dude Herlino misalnya gitu ya, atau aduh ini udah ganteng, soleh, rajin ini, waduh, nah gitu-gitu nanti naik lagi tuh gitu. Jadi love up regulation lagi. Jadi ternyata ini tuh bisa diregulasi, baik kita turunin maupun kita naikin. Nah, makanya ketika kita mulai ada, karena kan rasa itu kan memang ada di manusia ya. Jadi nggak mungkin sih nggak pernah, ya mungkin teman-teman nggak pernah, tapi nggak mungkin sih nggak pernah sekalipun muncul rasa ketertarikan. Jadi kalau ada ketertarikan, kita bisa men-down regulate itu, kita bisa turunin supaya nggak aktif nih bagian-bagian yang meningkatkan ketertarikan kita dan juga atensi kita terhadap si orang ini
gitu. Nah, cara regulasinya contohnya itu ada namanya cognitive reappraisal. Jadi kalau cognitive reappraisal itu adalah kita menilai ulang, kita gunakan lagi logika kita menilai ulang aspek-aspek negatif pada orang tersebut. Jadi kalau reappraisal ini bukan cuma yang negatif aja sih, yang positif juga. Jadi misalnya kalau kita sudah jadi suami istri, terus abis itu kok mulai nggak ada rasa, udah mulai nggak ada rasa sayang lagi ya, itu kita bisa lakuin cognitive reappraisal dengan cara fokus di aspek positif dari pasangan kita. Jadi intinya cinta itu adalah usaha. Either itu usaha untuk meningkatkan atau usaha untuk menurunkan. Jadi itu bisa dikontrol gitu. Jadi bukan cinta tuh bukan jatuh cinta, tapi sebenarnya membangun cinta. Bahkan setelah menikah pun saya ngerasain sendiri cinta itu harus benar-benar dibangun dan diusahakan gitu. Nah, kalau teman-teman yang belum menikah, berarti ketika ada ketertarikan kita bisa fokus di aspek negatif, tapi nggak cuma tentang orang itu aja gitu, bukan kita ngejelekin dia ya gitu, tapi kita bisa fokus di hubungan kita dengan dia gitu. Jadi misalnya kita bayangin, tapi nanti kalau misalnya aku lanjutin, nanti aku bisa semakin pengen cacat dia terus, jadinya aku nggak fokus konsentrasi untuk sekolah misalnya gitu. Atau misalnya kalau misalnya aku nanti pacaran sama dia, aku bisa merusak nama baik aku, nama baik keluarga, nama baik sekolah dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi kita bisa atur pemikiran kita. Dan jangan pernah ngerasa hal itu tidak berguna gitu. Karena ternyata di penelitian juga terbukti sebenarnya itu bisa dilakukan. Tapi memang keterbatasan penelitian ini adalah ini jangka pendek. Jadi artinya teman-teman harus rutin melakukan itu. Jadi belum ada penelitian dampak jangka panjangnya, tapi yang ada jangka pendeknya itu ternyata terbukti bisa menurunkan afeksi itu. Dan juga misalnya diminta membayangkan skenario negatif tadi ya. Jadi misalnya di masa depan, aku udah tahu sih kalau misalnya aku chat ini pasti nanti aku terus berlanjut, nanti aku jadi nggak fokus, malah ngabisin waktu untuk bayangin dia segala macem, dan akhirnya nanti malah nggak dapet tuh goal-goal di kehidupan aku gitu, atau misalnya nggak dapet tuh aku bisa sekolah di sini gitu karena waktu belajar aku menurun gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa kita lakuin, dan kok sebenarnya dibandingin dengan cara regulasi yang lain, cognitive reappraisal ini yang dianggap paling berhasil dibandingin yang lain. Nah, cara regulasi yang lain itu contohnya avoidance. Avoidance itu misalnya aku mulai ngerasa nih suka sama fulan gitu. Terus gimana cara ngontrolnya? Aku nggak mau ngomongin dia sama sekali, aku nggak mau lihat gambarnya, aku nggak mau ngontak dia sama sekali, pokoknya aku nggak mau bayangin dia. Nah, untuk jangka pendek ini cukup efektif, tapi tadi lagi-lagi sistem dopamin itu dia sifatnya tuh kayak adiksi. Jadi ketika kita memang kita ibaratnya gini, kita untuk menurunkan adiksi seseorang terhadap substansi zat terlarang, itu ada yang memang langsung ditarik langsung. Tapi pas ditarik langsung itu jadinya kayak sakau gitu ya. Tapi ada juga yang tetap dikasih exposure tapi atau dipajankan tapi ditarik pelan-pelan. Nah, gitu. Jadi kalau avoidance ini di penelitiannya jangka pendeknya itu berlaku bisa gitu, tapi nanti untuk jangka panjangnya agak diragukan nih karena bisa jadi karena saking kita fokus untuk nggak mikirin dia, malah kita mikirin dia gitu. Jadi jadi ibaratnya kita tuh lagi sakau sama orang ini gitu. Jadi ini sebenarnya ada cara regulasi yang lain, tapi akan lebih baik lagi kalau kita lanjutkan dengan cognitive reappraisal gitu. Nah, kemudian juga ada yang cara distraksi nih, tapi kalau distraksi memang nggak banyak dibahas, misalnya seperti dialihkan dengan makan, dialihkan dengan nonton apa gitu atau aktivitas lainnya gitu. Tapi sebenarnya di antara tiga ini yang paling disarankan adalah bagaimana kita bisa mereappraise, cognitive reappraisal, menilai kembali dengan mengaktifkan korteks prefrontal kita gitu ya, sistem logika kita sebenarnya bagaimana sih dampaknya kalau ini tuh tetap dilanjutin gitu. Nah, oke, kita masuk ke bagian tipsnya nih ya mengelola rasa. Mungkin sedikit disclaimer-nya adalah saya sendiri sebenarnya saya sendiri itu menjalani proses hijrah yang sangat panjang dan sangat bisa bilangnya pivotal gitu. Pivotal, teman-teman apa nggak ada istilah pivotal? Pivotal tuh kayak wow, kayak turning point banget gitu, turning point. Karena dulu waktu SMA itu saya dikenal sebagai cuman bisa gonta-ganti pacar doang. Jadi saya dulu dibilangnya playgirl. Jadi teman-teman kalau nanya di alumni SMA saya itu Davina mana? Davina yang playgirl gitu. Dulu playgirl, dan akhirnya memang saya mau berubah ketika ada mantan pacar saya yang bilang
saya itu cuma bisa kerjanya gonta-ganti pacar doang gitu. Jadi kalau udah stigma negatif gitu, makanya nama baik itu penting ya. Kalau udah kayak gitu, itu hilang tuh prestasi-prestasi kita tuh nggak bakal dilihat gitu. Jadi di saat itu juga saya ngerasa oke, ini kayaknya malah kok nggak pas lulus baik dari pas masuk ke SMA sampai pas lulus kok malah jadi ada penurunan gitu. Kalau saya ngerasa sendiri, saya jadi ada penurunan kualitas diri, malah gonta-ganti pacar dan sebagainya. Dan saya kira menjalani proses hijrah yang sangat panjang. Jadi saya tahu betul betapa memang kadang-kadang sangat susah untuk mengontrol perasaan. Jadi saya bisa, ya alhamdulillah ya, saya menjadi bukti nyata bahwa bisa bertobat dari seseorang yang dulu tuh tiada hari tanpa pacar gitu ya. Jadi harus pacaran banget sampai akhirnya sekarang sebelum saya cerita di buku Respons Matematika. Jadi memang pas udah di akhir-akhir kuliah baru saya ngerasa itu udah benar-benar turning point di mana saya nggak bisa hidup tanpa berpacaran sama sekali, tanpa berinteraksi dengan ikhwan yang involve attraction gitu. Jadi ternyata itu bisa gitu, ternyata itu bisa. Bahkan orang seperti saya yang mulai dari minus, apalagi teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman juga harusnya bisa. Dan alhamdulillah setelah menikah, bahkan saya tuh dulu sempat ada keraguan, saya takut kalau pas saya nikah karena saya suka gonta-ganti pacar ini, saya tuh jadi nggak setia gitu. Saya bahkan tuh sampai mikir gini, kenapa ya kenapa ya orang bisa setia pas lagi nikah gitu ya. Sementara dulu kan kerjanya gonta-ganti pacar. Tapi alhamdulillah banget selama nikah ini ya udah mau 5 tahun, itu kita nggak pernah sekalipun saya dan suami tuh, ya alhamdulillah ya, semoga terus ke depannya itu nggak pernah bertengkar karena dalam tanda kutip perselingkuhan gitu. Jadi alhamdulillah banget, ya semoga Allah terus menjaga rumah tangga kami. Jadi ternyata hal itu tuh bisa kita kendalikan. Saya aja yang tadinya kayak gitu aja bisa, apalagi teman-teman. Tapi memang itu butuh effort. Jadi kita harus berusaha supaya kita enggak tertarik gitu. Jadi kita secara sadar mengusahakan itu. Jadi kita harus secara sadar mengusahakan itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tipsnya secara personal dari saya juga gitu, saya mau sedikit reminder di surat An-Nur nih ayat 31. Jadi di ayat 30 itu untuk laki-lakinya, ayat 31 untuk wanitanya. Jadi disebutkan untuk wanita hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Jadi memang kenapa ada tambahan ini? Karena perempuan adalah perhiasan. Jadi perempuan tuh indah sekali, teman-teman tuh indah sekali. Mau teman-teman ngerasa sejelek apapun, teman-teman tuh selalu indah di mata laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu mudah memvisualisasikan sesuatu yang tiga dimensi. Jadi selalu pasti akan ada ketertarikan itu gitu. Nah, makanya perempuan ini ada tambahannya nih. Jadi kita sebaiknya tadi menutupkan kain kudung ke dadanya. Jadi kalau tutup aurat itu ya pakai hijab yang syar'i. Kemudian janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasanya tampak gitu. Kemudian atau janganlah kalau misalnya memang pakai perhiasan, janganlah ditampak-tampakkan gitu ya. Jadi, dan yang paling penting adalah bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah gitu. Jadi memang kadang-kadang perasaan ini muncul. Nah, PR selanjutnya adalah bagaimana setelah itu kita bisa segera dekati Allah lagi, karena Allah Maha membolak-balikan hati. Dekati Allah lagi dan minta ke Allah bahwa ya Allah, semoga hati aku ini bisa terus terjaga gitu sampai nanti akhirnya ke pelaminan gitu. Nah, yang pertama, ini tips ampuh pengalaman pribadi ya. Pertama adalah pertajam ibadah. Karena kalau misalnya ibadahnya itu bolong-bolong, even itu misalnya gini ya, kita udah rajin sholat 5 waktu, tapi aku yakin teman-teman kalau sholat 5 waktu udah rajin ya. Sholatnya di on time-in. Jadi sholatnya di on time-in, terus habis itu ditambahin sholat sunnahnya tuh lengkap gitu. Itu saya dulu ngerasain banget sih, makin ibadahnya tajam itu makin kerasa memang makin malu untuk ngelakuin hal-hal yang nggak disukai oleh Allah gitu. Yang hal yang dilarang tuh jadi malu gitu ngelakuinnya. Ibaratnya sama aja kayak perdebatan itu loh. Kalau pakai kerudung tuh harus benerin perilakunya dulu apa nanti sih gitu. Jadi sebenarnya dengan kita memakai kerudung, memakai hijab ini juga itu secara nggak langsung memotivasi kita untuk kita malu untuk ngelakuin hal-hal yang dilarang dalam Islam gitu. Kemudian yang kedua adalah membentuk lingkungan yang terjaga. Jadi penting banget untuk teman-teman kalau lingkungan kita itu suka ngomongin gebetan kalau sekarang pasti balik dulu gebetan ya. Kalau suka ngomongin gebetan nanti kita
kita secara nggak langsung jadinya kita ngerasa ketinggalan gitu. Kita ketinggalan kalau kita nggak punya gebetan. Jadi carilah lingkungan yang memang nggak fokus ke arah sana. Jadi bukan yang anti cowok, apa sih ini anti patriarki gitu. Jadi bukan yang anti cowok, tapi kita bisa cari lingkungan yang secara sadar tahu bahwa untuk attract untuk rasa afeksi kepada laki-laki itu ada tapi harus dikendalikan. Nah, carilah lingkungan yang kayak gitu. Jadi dia aware bahwa memang kita pasti ada sukanya nih, tapi nanti bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Jadi saya juga dulu waktu yang masa-masa hijrah itu kebantu banget dengan teman-teman Niko yang kalau misalnya saya ada rasa afeksi gitu, kita cerita, terus nanti kita saling nasehatin gitu. Jadi bukan kayak kamu suka ini, oh enggak kok, atau misalnya kamu iya nih aku suka ini, ih parah banget kamu. Jadi mereka menerima kayak oh iya memang ada sih afeksi ini, terus nanti mereka langsung kasih masukan bagaimana cara mengontrolnya gitu. Atau nanti ya banyak sih nanti masuknya ke ta'aruf dan sebagainya gitu. Tapi kira-kira inilah pentingnya untuk membentuk lingkungan kita. Jadi jangan sampai intinya gini, kita membentuk lingkungan sehingga lingkungan juga membentuk kita gitu. Jadi kalau kita membentuk lingkungan kita itu yang menjaga pandangannya, berarti secara nggak langsung nanti lingkungan kita juga membentuk kita supaya kita menjaga pandangan kita gitu. Jadi ini resiprokal antara kita dengan lingkungan. Kemudian ketiga adalah padati jadwal. Tadi kan salah satu caranya adalah dengan distraksi. Jadi padati jadwal dengan belajar, dengan kerja, dengan aktif di organisasi, komunitas dan sebagainya, itu juga sangat membantu. Kemudian yang keempat yang sudah disarankan nih dalam Islam itu adalah jika kita tidak bisa menahan nafsu kita, bisa dengan berpuasa. Kalau nggak sanggup berpuasa maka kita menikah gitu. Tapi memang sebaiknya sih menikah itu dalam tanda kutip tidak hanya untuk menghindari zina ya. Jadi maksudnya konteksnya itu ya tujuan menikah itu bukan karena penting bagi kita untuk ngelakuin sesuatu itu bukan hanya berdasarkan ketakutan, tapi juga ada keinginan. Jadi misalnya menikah itu dominannya takut zina iya, tapi dominannya adalah saya pengen menikah karena saya misalnya ingin mendapatkan ibadah-ibadah yang nggak bisa saya dapatkan ketika sebelum menikah. Misalnya ngasih air putih ke suami, kemudian juga membahagiakan suami dan sebagainya. Jadi kan ada ibadah-ibadah yang memang nggak bisa ke reach kalau misalnya kita nggak menikah. Jadi ya semoga sih menikahnya itu tidak hanya untuk menghindari zina, tapi memang ada alasan keinginan-keinginan seperti itu. Jadi ini adalah cara keempat, berpuasa dan menyegerakan menikah. Menikah sendiri prinsipnya kalau gampangnya adalah menikah di waktu tercepat yang paling tepat gitu. Jadi untuk menikah ini benar-benar harus mempertimbangkan sih, dan kan teman-teman udah tahu mungkin ya prosesnya, mungkin ada ta'aruf dan sebagainya, diskusi dan sebagainya. Jadi pastikan betul-betul bahwa menikah itu berdasarkan untuk keinginan untuk beribadah gitu. Nah, dan tadi berpuasa ya, kalau yang belum ada, kalau jodohnya masih OTW gitu ya, kita bisa kok pakai berpuasa nih gitu. Nah, yang kelima adalah ini sebenarnya mirip kayak reappraisal. Jadi ini dari nomor 5, 6, 7 itu mirip kayak reappraisal. Jadi pertama kita cognitive reappraisal. Jadi pertama kita ingat bahwa kita itu bukan binatang, kita itu manusia. Bedanya manusia dan binatang apa? Manusia itu punya akal. Manusia itu punya akal dan hawa nafsu. Binatang itu hanya punya hawa nafsu. Makanya kalau binatang itu beranak mulu gitu kan, makan bisa saling membunuh gitu. Tapi kalau manusia tuh punya akal. Jadi kita tuh bisa mengontrol diri kita. Jangan sampai kita itu sama kayak binatang gitu. Jadi ingat bahwa kita itu manusia itu punya akal untuk mengontrol diri. Kemudian kita juga harus ingat nama baik yang harus dijaga. Jadi misalnya gini sih, misalnya kita mau pergi berdua sama ikhwan. Alasannya sih sebenarnya karena harus ada urusan organisasi gitu ya. Tapi enggak kok, kita nggak ngapa-ngapain kok. Lagian cuma jalan ke mall, kita rapat berdua, orang-orang juga rame. Tapi ingat lagi bahwa kita nggak pernah tahu tuh di mall itu kita ketemu siapa. Kita nggak pernah tahu siapa yang lihat kita. Terus bisa jadi kayak, ya omongan lidah itu kan susah dikontrol ya. Jadi omongan orang misalnya, tahu nggak sih tadi aku lihat si ini sama si ini loh. Kayaknya mereka ngobrolnya seru banget. Padahal misalnya kita ngomongin organisasi gitu. Jadi akhirnya itu diomongin, ntar nama baik kita jadi nggak bagus gitu. Yang penting sebenarnya dampaknya bukan ke kita sih, tapi ke orang tua. Itu yang kalau saya tuh selalu mikirin ke orang
tua. Jadi saya dulu waktu dibilang cuma bisa gonta-ganti pacar, saya tuh langsung keingetnya, ya Allah ini ibu saya sama ayah saya tuh udah mati-matian banget gitu ya cari uang untuk pendidikan, ibu saya mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan saya. Masa saya cuman end up berakhirnya dengan dikenal sebagai orang yang gonta-ganti pacar doang, gitu. Selama 17 tahun saya ngelakuin ini tapi ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi, mmm, menjaga nama baik orang tua itu adalah salah satu yang ampuh untuk mengingat kembali, tindakan-tindakan yang mau kita lakuin, gitu. Jadi mungkin itu ya jadi catatannya. Jadi walaupun kita ngerasanya bisa jaga diri kalau berdua-duaan, tapi bisa aja ada pandangan orang lain ke kita dan hati-hati itu bisa, berdampak pada nama baik kita dan keluarga. Dan yang terakhir adalah mengingat kematian. Jadi misalnya, ya udahlah saya kan masih muda, you only live once gitu ya, ya udah kapan lagi sih merasakan masa-masa penuh cinta ini gitu kan. Nah, tapi kita bisa ingat kembali kematian. Jadi kita nggak pernah tahu nih kematian kita kapan. Kalau misalnya kita tahu kan kita bisa bikin proker ya. Jadi misalnya umur sampai 20 tahun hura-hura, 20 sampai 30 tobat, 30 tahun ke atas tobatan nasuha gitu kan bisa kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu sekarang nggak tahu nih kapan kematian kita itu akan datang ya, kapan ajal itu akan datang. Jadi karena kita nggak tahu, bisa aja kita pas lagi masa hura-hura terus ya meninggal gitu ya, nauzubillah min dzalik, tapi itu bisa aja terjadi. Jadi kita penting tahu bahwa kita bisa mati kapan saja gitu. Kita ingat lagi kematian dan apakah lagi-lagi yang kita ingat adalah apakah hal-hal yang udah saya lakukan di dunia ini itu sudah cukup untuk bisa masuk ke surganya Allah gitu, dan itu pasti rasanya nggak akan pernah cukup. Jadi, ini bisa menjadi salah satu driver, bagi kita untuk, mengontrol diri kita. Oke, baik, mungkin itu pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya juga masih belajar teman-teman, sama seperti, teman-teman yang ada di sini semua. Jadi, semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.